itu tidak bahasa otoriter lah, tidak bahasa yang memang sangat menyinggung. Karena apa? Kalau menyinggung mah dihadapkan dilaksanakan di kangen mah ngabalelan lah, jangan sampai terjadi. Datang ke kantor mungkin ningali atasan anu jubras jebris, ningali atasan itu bakal tercipta solusi tidak? Ini justru ini yang malah tambah bahaya. kacau. Kita kasih gak bijaksana. Tuh kamu kenapa Pak? Saya di rumah begini. Ya udah kamu pulang aja dulu. Tapi dipotong ya sehari. Karena gini, si A misalnya, karena itu atasan saya. Tapi bertanggung jawablah kalian terhadap satu pekerjaan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini bareng lagi sama Kakak Boy dan sahabat setia kakak, ada Kang Ade dari L Biru. Dan ini ada tamu kita, Pak Haji Rudi. Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan beliau karena beliau juga praktisi di bidang kuliner. Dan kita sekarang lagi ada di mana nih Kang Ade? Kopi Doman ya, Kopi Doman. Ini sudah ada kopinya. Nanti kita masih ada pesan beberapa, kita coba kulik juga dan kita minta pendapat dari ahli kuliner di Garut. Pak Haji Rudi, damang? Alhamdulillah. Sehat ya? Semangat ya? Amin. Amin. Kang Ade sehat? Kemana aja Kang Ade nih? sibuk ya kemarin. Kalau ini kakak yang dibawa ke sini, kakak yang diundang ke sini. Oke, Kang Ade, ini kebetulan kita kan ada Pak Haji Rudi. Nanti kakak mau nanya, kenapa sih Kang Ade sampai ngundang Pak Haji Rudi? Kaitannya dengan kiprah Kang Ade seperti apa? Tapi tadi sebelum lagi offline, kakak sempat ngobrol dulu secara pribadi dengan beliau. Pak Haji Rudi ini sudah lebih lama ketimbang Kang Ade berkecimpung di dunia kuliner. Bahkan beliau ini alumni dari Hall ya, Holland American Lines. Jadi sempat di kapal pesiar. Berapa tahun tuh? Tiga berangkatan. 3 kali keberangkatan. Sudah ke negara mana aja? Caribbean Cruise sama Alaska Cruise. Caribbean Cruise sama Alaska Cruise. Berarti sudah paham cara melayani ke bule-bule. Biasanya kan bule-bule itu lebih strict ya, lebih ketat gitu. Dia ilfil sedikit, Iya. marah gitu ya. Iya. Atau gimana? Pernah ada pengalaman nggak servis orang bule yang paling berkesan, yang enak sama yang nggak enaknya? Yang sebetulnya kalau diobrolin itu lebih enak jadi sana ketimbang di sini. Karena orang-orang itu sangat mengerti ada profesi. Melayani itu ada sekolahnya. Kan di Bandung itu ada bagian servisnya, pelayanan. Jadi orang-orang itu tahu bahwa apa yang dilakukan itu adalah sebuah profesi. Jadi tidak perlu minder ataupun malu melakukan itu. Jadi semua dilakukan dengan profesional. Ya, insya Allah. Tipsnya gede-gede Pak. Tipsnya gede-gede Pak. Insya Allah untuk masalah tips ya, kalau memang dikumpulin rata-rata implementasi tahun itu ya tidak kurang ya sedikit dari 10 Malah kalau beli sawah sebenarnya. Oke, Jadi aja. kita ngobrol ke yang lebih fokus gitu ya, ke Kang Ade yang sudah mengundang Pak Haji Rudi. Sebetulnya Pak Haji Rudi ini di mata Kang Ade itu seperti apa nih? Apakah guru atau pananyaan atau gimana nih Kang Ade? Wah, ya. Guru spiritual atau gimana? Bismillahirrahmanirrahim sih ya. Bismillah. Bukan saya lakukan pada saat sekarang. Karena memang apa ya? Kalau bisa diceritakan sebetulnya saya kenal bisa dibilang berapa bisa 10 tahun ada ya. Jadi sebelum 18 tahun, 18 tahun ada. Jadi kebetulan memang saya ini termasuk orang yang di sini karena bukan dalam satu amanah
ini tidak lepas dari inspirasi ya sebetulnya. Memang kenapa pokok bahasan saya ketika lalu ini terinspirasi juga sama apa yang telah dilakukan di Beliau. Contohnya ketika dia memimpin satu perusahaan atau satu bidang usaha selalu menerapkan ketegasan. Semua tahu bahwa peduli ini seperti apa. Tapi di satu sisi tegas dan galak itu mungkin beda-beda. Tapi memang secara prinsip memang beliau itu ya apa ya, jadi banyak hal yang memang perlu pelan-pelan, perlu di apa namanya sesuatu yang saya rasakan secara pribadi itu memang beginilah hasilnya gitu kan. Oh ternyata benar ya, memang kata-kata beliau, sikap beliau, ketegasan beliau. Contoh memang beliau itu kalau memimpin salah satu perusahaan memang ketegasannya. Suatu ketika yang lalu kan kemarin itu ketegasan itu perlu aku penting karena memang sesuai dengan yang dilakukan beliau. Benar gitu Pak Dodi. Jadi Ketegasan dan kekeluargaan harus seperti Seiring. dua mata uang gitu, dua-duanya harus. Ya memang masalah itu disadari atau tidak diperlukan, karena kalau tidak itu susah untuk menerapkan sebuah sistem melakukan pekerjaan. Jadi walaupun literal dipaksakan, kalau kita yakin bahwa itu benar, mereka pun insya Allah akan melakukan hal yang benar. Jadi nggak peduli mau ketegasan kita disukai atau tidak oleh karyawan, nggak peduli gitu ya. Ada kadang kalau misalkan lagi memimpin perusahaan, ketegasan kita jadi dibenci sama karyawan, kita jadi di depan seperti manut tapi di belakang ya kumaha depan. Sepertinya masih banyak itu owner dari Itu sama owner daripada karyawan. karena kalau karyawan itu kan sehari-hari dengan kita, kadang-kadang mereka punya keluhan pun pada kita dan lapornya, jadi kita pun tidak akan bisa menjadi power buat mereka. Jadi insya Allah kedekatan itu sih buat karyawan ya itu hanya tapi saya lebih menarik ini, saya merasa dianggap cukup gitu, padahal sebenarnya sama sekali itu hanya karena hati dari Pak Ali saja. Tapi enggak loh Pak Dodi, sebelum saya diperkenalkan sama Kang Ade, saya sudah banyak teman-teman saya juga di bidang kuliner, nggak sedikit di Garut ini, terutama di Garut ya, mau buka usaha pasti hanya ke Pak Dodi, mau bukan hanya kantin, kafeteria atau restoran, hotel-hotel bintang juga ada beberapa yang konsultasi dengan Pak Dodi. Itu diakui atau tidak, tetapi yang saya dapatkan informasinya seperti itu. Dan saya mau tanya juga, jangan-jangan nih Kang Ade juga dicekokin ke Pak Dodi untuk PL biru gitu ya. Kemarin saya tanya, lagi masa pandemi gini, orang lagi namruk, ekonomi lagi turun, ini malah buka usaha wawanianan gitu. Apakah itu juga beliau nih sempat menghadap ke Pak Dodi dan ke Pak Dodi disemangatkan, hayo. Ya kalau ngasih semangat mungkin ya, tapi ketika sedang berjalan itu sebetulnya modalnya beliau sendiri lah, kemudiannya beliau sendiri, dan memang menurut saya sih sangat-sangat wajar, dan dia sudah sangat penuh ilmunya untuk itu. Jadi apa yang tadi dikatakan bahwa beliau rendah hati itu bukan karena memang banyak belajar, dia itu hanya barang-barang aja yang saya. Beliau itu hanya barang-barangnya saya tidak pernah mengajari Pak Ade. Berarti secara tidak langsung sebetulnya Kang Ade ini harus minta maaf kepada Pak Dodi. Karena apa? Dia sudah mencuri Pak. Oh, Mencuri tidak. ilmu. Justru saya merasa sekarang dengan keberadaannya itu menjadi bangga ya. Karena dia yang tadi disebutkan bahwa dalam keadaan sulit, berani-beraninya berusaha. Dan usaha itu betul-betul di mata saya itu berhasil.
meskipun baru 10 bulan gitu. Ya, Sekarang kan usaha. 6 bulan, 6 bulan. Itu namanya usaha baru, namanya baru, tapi orangnya orang lama. Di Garut itu udah hampir 20 tahun dia berkiprah di bidangnya itu. Cuma beda kasih. Nah, betul. Kalau beliau pernah mengatakan bahwa dia silaturahmi, itulah memang begitulah membuat sebuah database bahwa Ada lah ya. bahwa itu akan nanti dikenal orang. Silaturahmi akhirnya database. Ini poin penting. Tapi yang mau saya kulik, nanti cari dulu lah. Saya mau lebih banyak dulu Kak. Minum kopi. Mbak. Tadi kalau nggak salah kita sudah pesan lagi ya, Mbak boleh dikirim. Pak Dudi, sebelum Kang Ade ini buka El Biru, sebetulnya apa sih yang tapi sebelum menjawab nih mana nih Camilan dan rice. Nek di sini yang paling happening di kafe kopi Roman apa nih? Kopi Roman ya. Kalau untuk camilannya ada Camilannya ada banana rice cake. Rice cake. Seperti apa tuh kopi Roman? Kayak coba aja. Mau dicoba dulu sekarang? Sama apa lagi ada yang ininya Es kopi. kopi. Ya, Udah sih. sini ada. Ini kopi Garut asli kopi Garut. Makanya ya atau Kalau ininya enggak. Pak Garut ya. Yang paling banyak diminati sama ini namanya Es kopi. atau es kopi yang Iya. Oke, satu dulu deh. Iya, mau dicoba dulu sekarang? Yang berarti namanya itu makanan apa? Banana rice. Ditunggu ya, Pak. Boleh nanti kita review dikit ya. Iya. Makanannya ya. Kalau French fries sih udah Standar. Kembali ke tadi Pak Haji Rudi. Pertama kali pastilah langsung atau tidak langsung Kang Ade ini ketika mau buka El Biru sowan lah. Ya. Karena figur Pak Haji Rudi di mata Kang Ade beda. Ketika pertama kali beliau ini datang ke Pak Haji Rudi dan curhat mau buka El Biru, hal apa yang pertama disampaikan? Jujur saya katakan hanya kegembiraan yang saya rasakan. Karena memang di mata saya beliau itu tidak hanya sebagai praktisi, bahkan jauh sebelum buka jadi dia itu sudah berakting sebagai pemilik mah. Karena memang iya dia dipaksakan untuk seperti itu. Jadi sudah belajar jadi owner. Jadi Simulasi. ketika mau buka itu ya saya hanya kegembiraan yang saya rasakan waktu itu. Dan memang saya katakan insya Allah sukses. Saya katakan. Karena memang ya tadi sudah fulfill istilahnya, penuhi ya, dari ilmunya, dari produknya, kemudian tadi silaturahminya yang seperti saya katakan sebagai database itu karena memang banyak orang yang mengenal. Tadi pada ketika beliau berbuat sesuatu untuk itu orang teringat langsung memberikan kesalahan kepada beliau. Artinya modalnya memang Sudah ada. baik itu dari sisi karakter, Betul. pengetahuan Iya. dan permodalan. Tapi saya tidak akan ngulik-ngulik soal modal, pengetahuan dan karakter. Yang paling diwanti-wanti ku Pak Haji Rudi ketika Kang Ade datang mau buka El Biru, awas nih hati-hati jangan sampai begini ada nggak? Ya, ruang barangkali hanya mengingatkan gitu. Seperti Sedikit apa tuh kecil. pengingatannya? Apa tuh yang kecil itu biasanya kecil harus di Ya tadi berubah manajemen, tidak pengelolaan, tidak seperti yang sudah dilakukan sebelumnya gitu. Jadi ya saya sarankan untuk berusaha yang sebenarnya. Dan memang dilakukan ini. Seperti apa prinsip dasar dalam benak Pak Haji Rudi, prinsip dasar manajemen yang harus ideal untuk mengelola sebuah perusahaan catering seperti apa sih yang idealnya dalam minded Pak Haji? Ya itu kayaknya sepertinya tidak perlu besar-besarkan bahwa saya seorang pemilik, tapi harus pada ketentuan yang berlaku untuk pengelolaan gitu. Ya ada istilahnya ada prosedurnya yang sudah baku. Oke. Betul. Dan sebagainya dan ternyata saya perhatikan kesehariannya beliau lebih sudah sangat sering menguasai hal itu. Boleh saya perdalam SOP yang menurut Pak Haji Rudi ideal, sempurna seperti apa tuh dalam pengelolaan catering? Apakah di produksinya, apakah di
servisnya Iya. atau apakah di marketingnya, kita harus di mana gitu, fokusnya harus di mana? Pada prinsipnya yang saya tahu tentang pelayanan itu ada yang namanya disebut keinginan kebutuhan customer Ekspektasi konsumen gitu ya. betul, karena ya kalau keempat hal yang saya sebutkan itu semuanya insya Allah kita itu tidak hanya deliver service saja, tapi akan mengenal dan selalu diingat siapa kita. Nah ini masalahnya yang kadang-kadang orang yang di dalam pelayanan itu hanya sebatas mengantarkan istilahnya makanan ke tempat ke meja gitu. Padahal di sana ada psikologis, Tidak pakai hati. betul. Ada ini jadi ingat nih yang kemarin Justru yang maaf nih saya potong satu hal yang mungkin tidak hanya saya saja yang pernah ingat tentang aspek pelayanan daripada saat flow servisnya yang semua tanya flow servis Alur pelayanan. jadi beliau itu terkenalnya dengan kalau peduli dengan flow servis karena saya dengan rekan sediawan juga waktu pimpinan beliau dia yang lain. Ini kan sosok Pak Budi itu dengan bahkan mungkin kalau bisa diceritakan kenapa nanti misalnya ada hal-hal yang memang sangat menarik yang banyak dipelajari terutama mungkin buat saya pribadi bagaimana cara berpikir, bagaimana cara meraih kedekatan tidak hanya sebagai atasan dan bawahan itu Justru Kang Ade tadi sebelum Kang Ade potong, saya mau tanya ke Kang Ade tuh gini, beliau kan tadi salah satu ilmunya bagaimana mendeliver flow service itu ya, pelayanan itu, yang memang betul-betul kena di hati. semua bukan hanya saya Yang mau saya tanyakan ke Kang Ade, implementasi, aplikasi, bahwa how to deliver with heart, dengan hati ini seperti apa sih? Dijabarkan Kang Ade seperti apa? contoh ada ini tidak berkaitan dengan saya ya kalau berkaitan saya sering berdebat dengan laporan bahwa trik beliau jadi tidak hanya memberikan satu layanan itu pada kota. Ketika misalnya ada salah satu rekan saya juga seperjuangan juga dia lebih dikenal daripada ownernya Dan lebih kenal daripada produknya. Kenapa? Dia selalu kemana-mana dia masuk karena dia fokus, jujur, dan sungguh-sungguh menerapkan apa yang menjadi yang jadi bekal ketika training sama beliau ini terutama dari aspek pelayanan. Justru dia masuk kemana-mana dia sosok dia ketika bukan sosok produknya tapi sosok dianya. Ketika misalnya menyajikan makanan itu dia selalu berbahasa basi, selalu ingin bersilaturahmi lah seolah-olah ketika Nah ini nyambung sama apa yang ada di benak saya. Boleh Pak Haji Rudi, boleh Kang Ade ditanggapi. Kalau dalam benak saya, bagaimana mendeliver service dengan hati itu paling kentara, paling bisa dinilai sama kita, bisa dilihat, itu senyum. Tapi kadang-kadang buat saya pribadi, ketika misalkan ya katakanlah di sini si pelayan sudah senyum, tapi senyumnya rasa-rasanya tulus gitu. Bagaimana tuh membangun itu tuh? Bagaimana kemana? Kan tidak semua orang yang dilayani kenal, kalau sudah kenal sih enak gitu ya bisa. Ya artinya di situ ada pengorbanan yang harus melakukan pekerjaan ini. Di sana di pelatihan itu diajarkan kepada mereka bagaimana caranya dia itu mengadakan dirinya menjadi bisa dikenal oleh tamunya. Itu apakah dengan candaan ataupun dengan dengan diri, dengan menyediakan dirinya menyatakan bahwa siap melayani apa saja yang bapak mau itu masalah pekerjaan. Nggak peduli siapa yang dilayani gitu ya. Kenal, terkenal, orang baru apa itu baru. Dan beliau ini selalu harus keep working. Itu salah satu fokus dari
kita kurang tahu. Jadi sebelum tamu minta kita sudah tahu duluan. Kenapa? Nawarin dulu gitu ya. Contohnya saja bahwa si Bapak saja ini melihat tamu itu dengan tanpa diminta dia harus berani langsung memberikan tambahan. Nah, jadi betul-betul bahwa ketika seorang murid itu berada di pengintan ada dengan tamu itu yang diperhatikan bukan muka-muka tamunya tapi mejanya. Cuman Pak Haji Rudi kadang-kadang gini ya, kakak sebagai ya boleh dibilang masih muda lah gitu ya. Di bidang servis tuh secara tidak langsung kita mengorbankan diri kita jadi kacung. Betul banget. Tapi artinya kalau saya menjabarkannya, apakah kamu menjadi kacung beneran atau memang profesional? Oh, ada bedanya? Ada bedanya. Apa tuh? Menarik ya, menarik. Kacung beneran atau kacung yang profesional gitu? Kalau kacung beneran itu dia akan bekerja kalau hanya mendapat perintah atau suruhan. Kalau kacung hanya sebatas kacung gitu ya. Dia akan bergerak kalau dia disuruh. Tapi kalau profesional itu artinya ya tadi saya katakan perhatikan mejanya apa yang dibutuhkan oleh tamu. Kalau ada yang kotor angkat kotornya, ada apa yang harus ditambahkan lah, sehingga dia itu betul-betul dirasakan oleh tamu sangat-sangat memperhatikan meja tamu tersebut. Artinya memang ya harus selalu ikhlas gitu ya kalau bahasa kitanya. Memang ini adalah pekerjaan gitu. Pekerjaan artinya kalau kita didasari pekerjaan kita tuh mengabdi lillahi ta'ala bukan hanya karena mendapatkan imbalan atau disuruh, itu bakal datang dari hati. Adapun setelah kita ikhlas, nanti kita dapat revenue-nya seperti apa, besar kecilnya, cepat deh ya, ada ikhlas mah, sabar wae di tadi mah, gitu ya Pak ya. Ekspektasinya itu mah tergantung kita. Kalau begitu berarti dalam sisi logika kakak ini tidak bisa diukur sebetulnya. Betul nggak? Tidak bisa diukur, hanya bisa dirasakan. Apa yang tadi disampaikan, how to deliver Pelayanan itu ya sebaiknya itu yang tadi kita terukur itu. Karena itu ada di jiwanya si orang-orang itu sendiri. Apakah dia benar-benar jadi orangnya atau memang dia hanya ikutan. Oh ya. Ini apa tadi namanya? Banana roll ice cream sama ice coffee gitu mas. Banana Roll ice cream. roll es krim Kayak soal tradisinya pisang kan. Pisang. Oke. Iya. Kan Kembali lagi ke obrolan kita tadi Pak Haji Rudi. Sebetulnya kalau dari awal sampai akhir obrolan kita ini kalau boleh ini mengerucut di dua hal. Dua hal, pertama bagaimana berservis dan kedua mengelola sumber daya. Tapi sebelum ke sana, ini ada studi kasus. Boleh ya? Yes, Pak Rudi, Kang Ade, tolong bebaskan sisi subjektivitasnya, bebaskan rasa ewuh pakai wuhnya. Saya mau sedikit studi kasus dengan apa yang barusan disampaikan oleh waiter yang barusan. Ketika dia mendeliver makanan ini, apakah itu sudah sesuai dengan standar? Dan ketika tadi kakak tanya, apakah ini kopi Garut? Dari Ya. sisi produk knowledge dan sebagainya. Mau siapa dulu? Mau Pak Ade dulu? Mau Pak Haji Ya. Rudi dulu? Insya Allah apa yang dilakukan ukuran standar ya seperti begitu. Tapi kalau menurut hemat saya ada hal yang perlu ditambahkan. Karena memang pelayanan ini tidak hanya mengantarkan makanan ke meja tamu, tapi bagaimana caranya bahwa si tamu itu menjadi bahagia dan kemudian bisa mengenang bahwa betapa bagusnya pelayanan di tempat ini. Itu yang harus dilakukan karena memang kita akan harus bisa diingat oleh mereka dan mereka tidak akan pergi ke tempat lain selain tempat ini. Gitu. Jadi ngebangun loyalitas ya. Betul. Ngebangun loyalitas. Seperti yang Kang Ade bilang kemarin, El Biru bikin bahagia. Dari Kang Ade reviewnya kumaha Kang Ade? ya tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan Pak Dudi ya, bahwa seorang pelayan itu memang telah melakukan atau menunaikan tugas dan kewajibannya sesuai SOP, berkomunikasi, memberikan satu pelayanan. Cuman betul memang
ada hal yang memang lebih harus digali lagi. Karena memang kalau menurut saya marketing itu tidak hanya di marketing marketing toh ya. Jadi aspek aspek seorang pelayan juga bisa jadi seorang marketing. Karena di sana lah mungkin justru yang paling ini direct to the guest itu, jadi langsung. Contoh misalkannya tadi ketika nyampein selamat siang Pak, ini makanan sudah datang. Nah itu SOP perkenalkan lah, saya gitu Kakak kan. Boy. Silakan dicoba. Kalau coba. ada hal yang kurang berkenan, tolong sampaikan kepada Betul. kami. Nah, itu itu mungkin betul. seperti itu bisa ya? Iya, Bisa, harus itu gitu justru kalau bisa memang. apalagi ada inilah mungkin menu favorit kita, dan salah satunya mungkin dari bahannya juga Tapi kadang-kadang memang betul Pak Haji Rudi, itu tuh harus datang dari hati. Soalnya kakak juga tidak jarang ketika di restoran-restoran si waiternya itu seperti itu. Tetapi textbook gitu nu disampaikan, Betul. nanti siga menang inget-inget. Mengapalkan. apalagi gini, kalau menurut saya si para penikmat atau pengguna jasa kita ini lebih respect sekarang ini. Lebih respect apa? Dari gestur wajah kita aja mereka udah bisa membaca. Bagaimana cara pelayanan yang tulus, bagaimana cara pelayanan yang hanya sesuai standar gitu ya. ya itu kekaitannya nanti dengan tadi yang seperti Pak Dudi sampaikan, bahwa ketika disuruh berbeda dengan inisiatif sendiri Hati, gitu. iya. Dengan hati kan, kalau inisiatif sendiri kan mencoba untuk melakukan hal yang lebih gitu kan, walaupun tidak berlebihan ya gitu kan. Ini tadi karena sudah disinggung mengenai SOP, mengenai product knowledge. Kalau kejadian kasus seperti barusan gitu ya, atau bukan barusan lah, kejadian yang lain, SOP sudah ditetapkan, itu saya mau nanya ke Pak Haji Rudi, yang menentukan SOP itu yang idealnya apakah murni 100% ditentukan oleh owner, atau si owner nih boleh minta masukan kepada karyawan yang lain, sehingga ketika SOP datang betul-betul dijiwai juga oleh semua. Betul. Atau gimana? Sebetulnya bahwa berbicara masalah pelayanan makanan minuman itu sudah sangat dari jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan ratusan tahun pelayanan ini, dan mereka terus berinovasi bagaimana caranya pelayanan bisa diterima oleh tamu. Jadi memang kalau dilihat apa dari standarnya SOP harus dilakukan itu karena memang sudah berdasarkan pengalaman. Sudah ada dogmanya gitu ya. Betul gitu. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa sesuai dengan SOP itu, buat atasannya itu gampang menilainya gitu. Jadi ketika ada kesalahan-kesalahan itu, ya si atasannya ini yang meng-create bagaimana caranya membuat rencana pelatihan sehingga mereka dilatih lagi, sehingga dia sesuai dengan apa yang diharapkan oleh SOP itu sendiri. Dan sekali lagi saya katakan bahwa SOP ini itu sangat menentukan baik benarnya, maintain atau tidaknya pelayanan yang akan diberikan pada tamu. Jadi kalau justru SOP ini adalah fondasi berarti. Betul, insya Allah. Lamun fondasinya tidak jelas, absurd, Betul. atau ambigu, Hese dinilainya. hese nganilainya. Betul. Iya. Mohon maaf kalau saya barusan ke yang barusan juga lagi ya. Katakanlah kalau buat dari sisi pandangan kakak, Ya. belum tentu yang si waiternya barusan Betul. salah ketika ditanya apakah ini kopi Garut. Rada agak-agak gitu ya. Iya. Bisa jadi karena memang tidak dikasih tahu Betul. ke betul. manajemennya gitu. Apakah seperti itu Kang Ade? Menurut saya gini. Yang di El Biru terapkan kumaha? Gini, sesuai dengan apa dulu bimbingan beliau juga, ini tidak lepas karena memang saya berapa tahun lah dibimbing sama beliau. Gini, satu konsep itu memang tidak hanya di persiapan, penerapan, dan operasional, tapi tentunya ada yang paling penting yaitu pengawasan. Ketika kita punya konsep, ini saya kebetulan mungkin sekarang El Biru ini ditakdirkan untuk sama-sama membangun lah. Tapi bagaimana ide atau pikiran atau ingin yang saya tuangkan di dalam dimengerti dan dilaksanakan oleh semua, itu tidak hanya perlu konsep, tidak perlu perintah, tidak perlu anjuran, tapi perlu juga pengawasan. Pengawasan yang secara langsung adanya treatment. Kalau misalnya treatment seperti misalnya tadi lah, kalau ingin lebih menggali lebih, misalnya waiter itu tidak hanya memberikan satu standar yang hanya menjalankan satu buah SOP, tapi lebih lagi memberikan kesan yang memang maksimal, tentu
harus ada treatment. Contoh lah dulu kalau kita mau lagi bareng-bareng, adanya briefing morning itu sangat penting ketika apa Rutin namanya ya, rutin, karena di sanalah komunikasi kita dengan karyawan untuk menerapkan apa yang mungkin kita inginkan. Kita tuh harus selalu berkomunikasi dengan, contohnya kuncinya kan komunikasi untuk bisa menerjemahkan apa yang menjadi keinginan kita sebagai konseptor, atau itu akan sangat apa namanya sangat efektif ketika misalnya kita ingin mengeluarkan satu apa namanya anjuran harus seperti ini, harus diawasi kita dong, pengawasannya yang harus berjalan. Apabila ada hal yang mungkin kurang, ada hal yang di sanalah treatment dilakukan. Itu yang harus selalu continue. Kalau tidak seperti itu, kenapa ketika ada treatment ini, mana yang lebih didahulukan ku Kang Ade, ketegasannya atau kekeluargaannya? Kan ada tahapannya juga. Jadi tahapan seperti misalnya ketika kemampuan orang itu kan berbeda-beda. Kadang-kadang kalau bari heureuy teh amal dengan misalnya ieu teh kuduna mah kieu euy misalnya tah bari urang teh nyontohan gitu. Bari urang teh ngalaksanakeun da tahu. Kan contoh anu tuh bisa ditipu ku batur teh da urang geus ngalaman kan gitu. Nah, itu salah satu dakwah mah dakwah bil hal gitu nya. Gitu. Jadi ada beberapa, kadang-kadang kan yang paling efektif itu tidak bahasa otoriter lah, tidak bahasa yang memang sangat menyinggung. Karena apa? Kalau menyinggung mah diharapkan dilaksanakan, ditukangan mah ngabalelan lah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Tapi bagaimana kita men-treatment itu bisa dirasakan bahwa hal ini tuh jangankan mungkin untuk perusahaan, buat bagi dirimu sendiri ini akan bermanfaat kalau dibawa kemana-mana. Karena ini sebuah jadi ilmu. Pimpinan itu ketika menegur atau apapun juga bukan hanya sekedar omongan gitu ya. Iya. Karena dia memang pernah merasakan. Seperti itu. Iya, itu. Kalau gitu jadi seorang owner atau pimpinan tidak ubahnya seperti dewa, Kang Ade. Kan gini, saya yakin lah Pak Haji Rudi, Kang Ade pasti ada saat-saat tertentu yang lagi mumet, lagi pusing. Tiba-tiba lagi pusing seperti itu, karyawan bener kerja, katakanlah si treatment tadi. Ini kan menurut kakak, si suasana hati juga ini harus dipisahkan. Ini berpengaruh, iya. Kumaha Kang Ade mensikapi itu? Karena misalkan gini, Kang Ade 2 jam yang lalu ditagih hutang ya, misalkan gitu ya, misalkan. Dan saya tahu Kang Ade nggak punya hutang. Tapi nu nagih loba. Misalkan, atau gini, tiba-tiba beberapa 2 jam, 3 jam yang lalu, katakanlah ada anggota keluarga yang kepapahitan. Itu kan pasti mengganggu suasana hati ya, mood ya. Setelah itu, saat sekarang ketahuan nih ada karyawan yang membuat salah, padahal kesalahannya belum tentu dia apakah memang ngerti dengan SOP-nya atau memang human error, murni human error. Memisahkan antara suasana hati dan men-treatment itu harus seperti apa? Nanti saya mau tanya Pak Haji Rudi Oge sebagai yang lebih expert, lebih pengalaman ya. Kalau menurut saya memang betul. Jadi suasana hati itu akan terbawa ketika mungkin pagi. Nah, pentingnya mungkin briefing morning atau ketika misalnya kita tadi ya melihat mungkin gestur aja udah kebaca ini lagi bete nih ketika karyawan datang, terus kelihatan dari gestur tubuhnya juga saya aja mau nagih. Nah, itu kan kelihatan sebetulnya. Nah, saya teringat waktu kita obrolan waktu dengan Kang Mehmet ya. Nah, justru bagaimana kita menetralisir gitu. Kita harus jadi netralisir bagaimana mungkin kemumetan, keruwetan atau kesusahan yang terjadi di luar ruang lingkup pekerjaan itu bisa mencair, dan ini bisa dijadikan pelarian, melupakan semua permasalahan yang terjadi tapi difokuskan dalam satu bentuk pekerjaan yang positif. Itulah mungkin fungsinya kita untuk bisa sebagai ini ya. Contoh misalnya tambah ieu geus diimah, geus mumet, rudet, datang ke kantor mungkin ningali atasan anu jubras-jebris, ningali atasan itu bakal tercipta solusi tidak? Ini justru ini yang bahaya. Makanya kalau saya karena saya mungkin alhamdulillah bukan ditakdir ya ditakdirkan ya. Jadi mengalami dulu jadi sebagai seorang karyawan. Tapi sekarang ketika misalnya saya memiliki tim yang memang diharapkan solid,
saya cik da urangnya waktu datang diamakan ku kolot misalnya atau ribut jeung pamajikan datang ke mana ke kantor teh memang haroream kudu ngahadapi bos anu naon judas nya anu ribet oge gitu kan dari gestur oge kelihatan. Nah harus bisa membaca itu juga. Malah bisa pasean di iya jadi kita juga harus bisa membaca tapi da urangnya waktu baheula datang ke kantor ketika suasana hati itu ditinggali heula dan itu kelihatan. Karena apa? Kecuali kalau mungkin saya tidak ada di tempat itu lain lagi ini. Tapi ketika pas datang pagi-pagi ke tempat kerja istilahnya, pas datang dari gesturnya juga kan kelihatan. Justru harus dinetralisir. Treatmentnya itu kan salah satu treatment psikologi lah mungkinnya. Bukan treatmentnya gini, bukan gitu ya. Karena apa? Tidak selalu diukur dengan materi tadi ya. Dari Pak Haji Rudi tadi kasusnya seperti tadi perlu Kak Boy ketahui bahwa di pekerjaan pelayanan ini itu sebetulnya ada anjuran janganlah membawa persoalan di rumah dibawa ke tempat pekerjaan. Jadi di tempat pekerjaan mah kita harus aja gitu. Apalagi dan melayani aja, nggak boleh membawa kesedihan, bola keruwetan dan sebagainya. Kalaupun memang sangat berat itu lebih baik sebagai atasan perkenankan dia untuk istirahat dulu. Karena ya itu direct to the guest. Daripada membawa bencana ke yang lainnya, lebih baik dia netralisir dulu sehingga dia itu merasa bahwa dia itu benar-benar siap dibutuhkan untuk Pak Haji Rudi ketika memimpin sebuah tim seperti itu juga. Kalau kelihatan udah atau gimana, mendingan udah kamu saya selalu tanpa ada punishment misalkan karena tidak masuk potong gajinya tapi nggak ada gitu. Dia itu akan bercerita dulu ada masalah apa. Ya. Dan kalau memang terlalu berat, ya kita dengan sangat terpaksa merelakan dia untuk beristirahat dulu. Kan kadang-kadang gini, pimpinan tuh siga anu bijaksana. Oh kamu kenapa Pak? Saya di rumah begini. Ya udah kamu pulang aja dulu. Tapi dipotong ya sehari. Karena gini. Saya belum pernah memberikan punishment seperti ancaman. itu. Iya ancaman itu kan. Nah itu jadi itu malah sama jadi beban malah kamu di rumah serudak. Kelihatannya mereka berusaha berbuat happy, tapi memang kita bisa ngelihat ini ada kira-kira masalah budaknya. Seperti hanya gitulah kita campurin dan pertanyakan gitu. Ya kita juga mengadop dari institusi institusi yang lebih gede lah. Karena di sana ada pembinaan nantinya. Kalau setidaknya mungkin ketika ada seorang karyawan atau tim yang memang lagi ruwet atau lagi bermasalah lah, itu berkontribusi misalnya terhadap bagaimana dia cara bekerja, itu kan bermasalah misalnya. Itu ada kalau di kita mah ada HRD lah bisa dikomunikasikan dulu bagaimana kan pasti ada akarnya. Dan HRD biasanya ada orang-orang psikolog ya. Kalau di sekolah mah baheula aya BP, guru BP gininya. Gitu. Pak Dudi, Kang Ade, koreksi saya kalau misalkan ada yang kurang tepat dari apa yang kakak sampaikan. Artinya menjadi seorang karyawan atau seorang pimpinan itu harus bisa berpikir dan memposisikan dirinya di kedua sisi itu. Betul. Sebagai seorang pimpinan, dia harus bisa berpikir bagaimana kalau dia sebagai karyawan ketika di kasus tertentu. Tetapi sebagai karyawan pun mungkin harus punya jiwa pemilik. Benar nggak? Iya. Artinya ketika karyawan sense of belonging ada, tetapi ketika menjadi seorang pimpinan, dia harus bisa memposisikan sebagai karyawan juga tahu artinya permasalahan teknis seperti apa. Kalau tadi secara waktu off air saya ngobrol sama Pak Rudi, artinya ketika katakanlah punishment disampaikan itu bukan karena like and dislike. Betul. Tapi karena kesepakatan komitmen ya. Dan komitmen itu dibangun dari kayak tadi morning briefing, komunikasi yang intens. Ya. Ini menarik. Kakak tidak akan menyimpulkan, tapi sebetulnya banyak yang bisa diambil. Karena ada kalanya bagaimana kita yang sulit itu membangun bahwa bekerja itu tidak hanya untuk dilihat atasan. Itu yang sulit sebetulnya. Gini. Kan gini, Kang Ade. Bekerja bukan hanya untuk dilihat atasan, kan yang menilai kita atasan. Kita naik gaji, kita naik pangkat, kumaha atasan. Dalam artian mungkin tatanannya seperti ini. Ketika tadi dilakukan tidak hanya mungkin ya disuruh tadi kan, atau mungkin inisiatif atau kreativitasnya tinggi, kita kan tidak akan melihat, atasan juga akan melihat. Jadi
di satu sisi kita kan kalau hanya melihat mungkin hanya secara SOP struktural mungkin saya hanya takut ke si A misalnya karena itu atasan saya. Tapi bertanggung jawablah kalian terhadap satu pekerjaan. Jadi bukan dia melakukan pekerjaan ini tidak tulus kalau hanya mungkin kan kalau apalagi dikaitkan dengan mungkin ada kaidah-kaidah religi ya di sini bahwa kita nyambung ya. Jadi karena apa yang kita lakukan itu harus ada unsur ibadah. Lamun ku urang di ikhlas teh ya meureun kan. Cek Pak Ustad ge kan mun ikhlas mah panjang lah urusannya gitu kan. Tapi ketika misalnya kita melakukan sesuatu yang tulus terus berdasarkan yang jiwa yang menjiwai apa yang kita lakukan, apa yang menjadi tujuan kita termasuk mungkin penilaian atasan itu hal yang atasan juga cuman punya mata dan CCTV meureun cik ningali dina CCTV kan aya nama bener sih begini ya Kang Ade, sesuatu yang tadi juga dari awal sama Pak Haji Rudi sampaikan dari hati, deliver dari hati. Dan itu dibangun harus dengan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan, gerak langkah kita ini adalah semata-mata untuk ibadah. Itu. Ya. Dan jangan pernah kita mengharap penilaian dari orang. Ya. Karena kalau mengharap penilaian dari orang sendiri hati. Iya, ini sangat kerasa waktu pengalaman saya. Kan mereka tidak tahu, atasan pun tidak tahu saya pulang jam berapa. Jarang kan? Karena saya tidak pernah termasuk fingerprint itu. Ada memang ada. Tapi kadang-kadang saya fingerprint tidak ada, cuman kadang-kadang tamu kan kalau yang namanya tamu itu datang misalnya jam 10 orang teh sekarang beres jam setengah 11 melayani tamu, tapi karena mungkin saya suka dan saya ikhlas ya insya Allah hasilnya walaupun mungkin tidak langsung diapresiasi oleh atasan tapi hanya buat pengalaman yang sangat berarti buat saya ketika nanti saya punya membangun satu bentuk usaha sendiri inilah satu memang perjuangan itu insya Allah perjuangan baik itu pasti ada hasilnya gitu. Kang Ade, Pak Haji Rudi, obrolan kita sudah panjang, kalau tidak salah ini sudah hampir 1 jam. Harus kita akhiri karena durasi juga harus kita dibatasi oleh durasi. Kalau Kang Ade, Pak Dudi setuju, ada 2 poin yang mungkin bukan kesimpulan lah, inti dari obrolan kita sekarang. 1, ketika kita mengerjakan apapun itu, profesi apapun itu, datanglah dari hati, dan datang dari hati itu bisa dibangun dengan keikhlasan dan niat bahwa kita adalah melakukan itu untuk ibadah. Dan semata-mata hanya untuk mengharapkan penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika menjadi seorang pemimpin atau bukan jadi seorang pemimpin, janganlah kita, ini saya mengutip kata-kata Sayyidina Ali. Janganlah kita memberikan janji ketika hati kita senang, dan janganlah kita marah ketika hati kita sedang susah. Karena itu pasti bakal tidak objektif. Seperti itu mungkin ya? Iya. Sama. Kurang lebih itulah. Oke, sahabat El Biru dan Baraya Kakak Boy, sampai dulu di sini. Silakan disimpulkan sendiri dari obrolan kita tadi. Mudah-mudahan menginspirasi Anda semua. It is good to be important, but more important to be a good person. Memang baik jadi orang penting, tetapi lebih penting jadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.